Mahfud MD, Profesor Hukum, ya, yang juga adalah seorang elit politik, marah besar, marah semarah-marahnya, marah sejadi-jadinya, marah semerah-merahnya, apa semarah, apa lagi namanya itu. Ya, kita akan bahas soal itu di bukan partai politik. Baik teman-teman, saya sekarang ada di edisi lapangan ya, edisi laut ya, ini laut. Tentu teman-teman bisa tebak ini di mana. Saya tidak perlu memberitahunya karena nanti bisa runyam ya. Ada yang ikut mancing sama kami di sini ya. Ini lokasi mancing, lokasi misterius ini. Baik teman-teman, kita akan bahas tentang ini. Selamat datang di bukan partai politik, bukan sekolahnya partai, tetapi sekolahnya publik. Tempat di mana masyarakat biasa siapapun bisa membangun kecerdasan intelektual di dalam konteks membangun opininya, ya, ikut mengambil bagian dalam partisipasi membentuk ya, demokrasi di Indonesia seperti yang kita cita-citakan bersama. Baik, kita mau bicara tentang profesor kita yang satu ini, yang sebenarnya adalah seorang profesor yang tentu kita tetap harus hormati dan hargai, tetapi juga kita perlu berikan catatan-catatan ya, karena menyangkut tentang bipolar atau orang bilang dua muka ya. Jadi Profesor Mahfud bermuka dua. Ya, ini yang selalu muncul sebuah kesan bagaimana ketika Pak Prof Mahfud pertama kali menjadi bagian dalam lingkar pemerintah, maka beliau seingat kita adalah orang yang pasang badan terhadap Jokowi untuk memproteksi dari serangan-serangan elit-elit politik yang lain. Tetapi wajah itu kemudian berubah ketika beliau kemudian mendapatkan angin segar, menjadi salah seorang wakil presiden, ya, jadi wakil presiden untuk berkontestasi berhadapan-hadapan dengan Prabowo dan juga Pak Ganjar. Dan kita tahu bahwa dalam hasil pemilu kemarin Pak Prabowo dan Gibran memenangkan ini, dan mulailah beliau pada akhirnya mulai membuka suara. Memang pada satu kesempatan yang lain kita pernah melihat bagaimana Pak Prof Mahfud MD pernah membuat sebuah keputusan ya, statement politik yang memang menurut saya agak sedikit lain ya etikanya, ketika beliau ingin berkontestasi dan mundur dari jabatan sebagai menteri, dan kemudian memberikan statement ke publik akan membongkar semua isu-isu besar yang tentu tidak etis disampaikan ketika ia menjabat sebagai menteri. Tapi ketika semuanya berlalu, sampai hari ini tidak ada satupun ya isu besar itu yang kemudian disampaikan kepada beliau, sehingga publik mengatakan bahwa untuk apa kemudian statement itu dilempar ke ruang publik kalau kemudian hanya menjadi sebuah konsumsi politik pragmatis atau praksis ya. Nah, inilah yang kemudian disayangkan oleh banyak pihak. Nah, tetapi di dalam sebuah wawancara yang kemudian kalau tidak salah di Bang Akbar, beliau kemudian mengungkapkan kemarahan yang luar biasa yang tak terkira kepada Pak Jokowi oleh karena menurut mereka harusnya Gibran dan Prabowo tidak memenangkan itu karena ada kasus, ada sangkutan-sangkutan soal masih putusan 90 tentang Mahkamah Konstitusi yang dianggap bahwa ada keberpihakan 3 orang hakim mahkamah yang kemudian setuju sependapat dengan beberapa suara mengatakan bahwa terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Nah, tapi menurut beliau bisa menahan diri dari situ itu, berharap bahwa putusan MK pada akhirnya ya menganulir atau mengalahkan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah, ketika kemudian tetap disahkan sebagai pemenang presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, maka mulailah ogah-ogahan, katakanlah mulai menyampaikan sebuah statement-statement yang menyerang Pak Jokowi habis-habisan dan menganggap Pak Jokowi sebagai pribadi yang keterlaluan. Pertanyaannya di sini adalah apakah Pak Jokowi yang keterlaluan atau Prof kita ini yang keterlaluan? Karena bagaimanapun juga beliau menyeret sampai pada konteks beberapa riak-riak politik ketika Mas Kaisang juga kemudian melalui mekanisme konstitusional hadirnya putusan MA yang kemudian memberi ruang pada konteks cara menghitung usia ya setelah
penetapan, bukan setelah sebelum mencalonkan dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian oleh Pak Mahfud dianggap sebagai sungguh-sungguh keterlaluan dan sebagainya. Ketika dikejar bertanya tentang apakah ada bukti yang kuat tentang hal tersebut, Prof. Mahfud hanya menjawab tentang bahwa itu adalah sebuah pikiran politik ya, perilaku politik ya sebagainya, bahwa politik itu ya memang sudah terbaca, semua orang paham bahwa itu adalah sebuah jangkauan tangan-tangan kekuasaan dan sebagainya. Ya, saya kira negara kita ini kan bukan berbasis pada negara politik ya. Negara kita ini memang negara demokrasi, tetapi dia bicara tentang selain sebagai negara kesatuan, dia bicara tentang negara hukum. Nah, hukum selalu bicara tentang fakta-fakta, ya bukti-bukti hitam dan putih. Jadi bukan sebuah prasangka-prasangka politik. Nah, di sini pertanyaannya adalah siapa yang keterlaluan? Apakah Pak Jokowi ataukah Prof. Mahfud MD? Ya, kita semua tahu bahwa politisi itu masuk ke ganggang politik dan mereka tahu bagaimana perilaku politik itu pada akhirnya menemui titik keseimbangan dalam konteks yang disebut dengan konsensus politik. Ya, konsensus politik ya pada akhirnya memang bicara tentang apa yang selalu saya sebutkan dengan tesis Harold Laswell ya, who get what, siapa dapat apa. Nah, ini yang menjadi sebuah tantangan, challenge yang ini bahwa sebenarnya Pak Mahfud itu paham benar bahwa dinamika politik di Indonesia dalam sebuah sistem ketatanegaraan ya menghendaki memberi ruang pada sebuah negosiasi atau kompromi-kompromi yang pada akhirnya kelihatannya memang berhadapan-hadapan dengan undang-undang secara normatif ya. Inilah di sini ya perlu kita mengedukasi publik bahwa memang ketika kita membaca sebuah dinamika politik di Indonesia dengan demokrasi politik kita, demokrasi hukum kita, maka satu sisi kita harus tahu bahwa elit-elit mana yang pada satu waktu tertentu mengedepankan dinamika undang-undang atau konstitusi secara normatif, dan di lain pihak lagi pada saat mana mereka kemudian melakukan permakluman terkait dengan politik ya, perilaku politik yang mengharuskan mereka agak berdiri bersisihan dengan apa yang disebut dengan normatif ya, isu-isu hukum yang normatif. Nah, di sini saya ingin memberikan sebuah catatan bahwa kita berharap bahwa politisi kita juga sekelas Pak Prof. Mahfud MD tidak bipolar ya, tidak melakukan dua wajah, tidak bermain politik dalam perspektif dua wajah. Apalagi saya kira ini belum terlambat untuk kembali kepada sebuah tatanan Prof. Mahfud yang dulu ya. Ini ada ikan kah? Wah, dapat ikan ini teman-teman. Nah, jadi saya kira kita berbicara tentang politik yang bipolar, politik yang bermuka dua, ini menjadi sesuatu yang harus dihindari. Prof. Mahfud MD masih memiliki statement yang lebih baik, harus berstatement membangun opini yang lebih baik yang bisa dipegang ya di ruang publik supaya orang tetap memberikan respon dan kewibawaan kepada Prof. Mahfud MD. Ya, ternyata lepas teman-teman ya. Ya, saya kira itu catatan kita dalam konteks perilaku bipolar Profesor Mahfud bermuka dua. Kesannya ya, bukan ini dalam artian politik juga pada akhirnya mengatakan demikian, bukan partai politik ya.